ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramika 'ilma ya rabbal alamin. Wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Biiznillah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Baik, kali ini kita akan membahas tentang salah satu trik dalam mendalami ilmu, yaitu begadang. Tapi begadang di sini ada rincian yang sangat panjang oleh penulis hafizallah. Dan ketahuilah bahwasanya para ulama dan orang-orang berilmu dan thalabul ilm, mereka terbiasa mengambil waktu malam untuk menuntut ilmu. Nabi SAW pernah bersabda, la samra illa limusallin aw musafir. Tidak ada samar itu begadang, kecuali bagi orang yang musalli, bagi orang yang salat, atau bagi orang yang musafir. Tidak ada begadang kecuali bagi orang yang salat atau musafir. Di sini Rasulullah SAW memberikan kalimat nafiyah dengan istitsna yang menunjukkan hasr. Nafiyah yaitu adalah tiada, illa istitsna pengecualian, menunjukkan apa? Menunjukkan hasr, pembatasan. Ya, artinya begadang terbatas hanya boleh bagi orang yang salat atau bagi orang yang safar. Dan sisa dari itu, jika tidak dalam keadaan salat atau safar atau zikir, maka hukumnya makruh. Manusia berbeda-beda dalam hal pengaturan waktu mereka sesuai dengan perbedaan masing-masing urusan mereka. Dan karena pembahasan ini terbatas dalam masalah begadang, maka baik kiranya jika di sini disampaikan sebuah riwayat dari Salman radhiyallahu anhu tentang keadaan manusia selepas Isya. Begadang ini bisa dua makna. Jadi ada samar, ada sahar, dan dua-duanya sama. Samar dan sahar kedua-duanya namanya begadang. Kalau di kita begadang itu bisa full atau sebagian dari malam. Dan makna samar atau sahar di sini yaitu tidak langsung tidur setelah salat Isya, melainkan masih melek di gelapnya malam. Itu maksudnya. Walaupun tidak harus satu malam dia melek. Ya. Maka Salman berkata setelah perkataan yang telah ia ucapkan sebelumnya, jika manusia selesai menunaikan salat Isya. Jadi definisi ini kita sepakatin dulu. Definisi samar di sini adalah tidak tidur setelah salat Isya, itu maknanya. Ya.
Bukan tidak tidur jam 8, bukan tidur jam 9, enggak. Karena salat Isya itu di zaman Nabi SAW dan para sahabat kadang muakhirah, diakhirkan. Ya, sampai sepertiga malam pertama. Ya, begitu. Jadi ibaratnya kalau zaman sekarang misal salat Isya jam setengah 10 atau jam 10. Waalaikumsalam. Maka definisi ini setelah salat Isya itu enggak tidur, maka itu masuk dalam samar atau sahar. Begitu. Kalau salat Isyanya di awalin di mubtakir atau mubakkarah, yaitu di awal. Kalau kita sekarang berarti jam setengah 8, maka ba'da salat Isya jam 8. Kalau belum tidur juga, maka itu masuk dalam samar. Jadi itu definisi yang kita sepakati untuk membahas ini dulu. Pakai definisi syariatnya. Bukan begadang definisi Indonesia. Ya, karena di begadang definisi Indonesia ya beda. Cuma full night. Ya. Atau begadang sampai jam 12 dan salat Isya jam 1. Itu begadang enggak dalam syariat ini? Enggak disebut begadang. Belum disebut begadang karena dia masih belum sholat Isya. Jadi setelah menunaikan sholat Isya, maka manusia berada di atas 3 kedudukan. Satu, di antara mereka ada orang yang mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Jadi mungkin melakukan perbuatan yang mubah, nanti akan ada rinciannya insyaallah. Dapat pahala dan tidak dosa. Yang kedua, ada juga dapat dosa dan enggak dapat pahala. Dan ada yang enggak berpahala, enggak berdosa. Jadi 3, imma antum dapat pahala tanpa dosa, imma antum dapat dosa tanpa pahala, imma antum enggak dapat apa-apa, enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. 3 posibilitas orang yang melakukan sahur setelah salat Isya. Tariq bin Syihab berkata, siapakah orang yang mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala? Itu pertanyaan. Maka Salman menjawab, ia adalah seorang yang telah mengerjakan salat Isya, lalu ia memanfaatkan kelalaian manusia dan gelapnya malam dengan membawa diri pada maksiat. Intinya bermaksiat setelah salat Isya. Maklum ya. Faham di sini. Itu baik setelah salat Isya atau sebelum salat Isya. Yang bermaksiat ya dosa semua. Itu jelas. Adapun seorang yang memanfaatkan kelalaian manusia dan gelapnya malam dengan membawa dirinya untuk berdiri mengerjakan salat, inilah orang yang mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Itu yang hadis yang pada pekan lalu Anda sebutkan ya. Apa? Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Apa arti wasallu bil laili wan nasu niyam? Salatlah kalian pada malam hari saat orang-orang pada tidur. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Begitu. Sedang yang terakhir adalah seorang yang tidur maka tidak ada bahagia pahala, tidak ada juga dosa atasnya. Ini tapi kadang ada tidur di malam hari tapi berpahala dengan ada niatan, yaitu niatan apa? Dia supaya besoknya bugar, bisa bekerja lebih baik lagi, bisa berzikir lebih baik lagi, bisa ibadah dengan baik. Atau tidur di malam tahun baru itu berpahala. Ya. Karena tidurnya dia itu untuk menghindari penyerupaan dengan orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Maka berpahala. Menghindari penyerupaan dengan orang-orang fasik dan orang-orang kafir, maka itu berpahala. Di antaranya tidur, sengaja tidur di malam tahun baru. Ya. Namun belum tentu orang yang tidak tidur di malam tahun baru berarti dia menyerupai orang fasik, atau belum tentu. Karena boleh jadi nggak bisa tidur. Ya. Cuman kalau nggak bisa tidur dia ngapain? Itu dia. Kalau nggak bisa tidur terus kemudian kita nggak merayakan tahun baru, tapi ke loteng atau ke genteng untuk menikmati petasan atau kembang api.
Maka ini sama aja. Ya, ini sama, ya. Taib. Ini merupakan pembagian yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, di mana beragam manusia yang sebagian besar mereka tergolong ke dalamnya. Dalam hal menghasilkan kebaikan dan menepis keburukan, mereka berada di antara taklil dan takfir. Ada yang menyedikitkan, ada yang memperbanyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang masalah bergadang, hakikatnya dengan mengetuk pembahasan tentang hal itu karena penting untuk diketahui. Hal itu akan menjadi lebih jelas lagi dengan banyaknya perkara yang ditimbulkan diantaranya. Pertama, bergadang termasuk hal yang mendatangkan bencana secara umumnya begitu. Umumnya orang begadang itu musibah buat dia sebenarnya. Umumnya. Ya. Dan begadang yang kita maksud adalah apa? Tidak lekas tidur setelah salat Isya. Itu dulu, itu kembali ke situ. Ya, umumnya begitu. Malah justru kelalaian yang paling prima itu malah di masa-masa begadang ini. Setelah salat Isya gabut nggak ngapa-ngapain. Kalau siang kan mungkin seorang pria melakukan pekerjaan, bisnis dan seterusnya, amal. Tapi kalau udah habis salat Isya kan rehat nyantai. Makanya prime time TV itu jam berapa? Jam 8. Sekarang enggak ya. Makanya Premier League itu jam berapa? Ayo, sok. Ya jam segituan. Ya. Kompetisi football yang paling mahal tapi paling laku apa? EPL, English Premier League. Antum tahu atau enggak ini? Kalau enggak tahu, anda kasih tahu antum. Ya, enggak tahu. Ya, ini sebenarnya ilmu pengetahuan yang tidak bermanfaat, tidak bermadarat sih. Tapi enggak, di sini ada pelajaran kita ambil. Kenapa ada Liga Spanish League, La Liga, ada Liga Italia. Taib. Liga Inggris itu mungkin ya jaraknya nggak jauh lah dengan itu sebenarnya. Tapi kenapa Liga Inggris itu dijadwalkan kok di Indonesia itu bisa jam 7 malam, jam 8 malam? Sementara banyak dari Liga Italia atau Liga ini kan Liga tiga besar yang paling digelar di Indonesia. Kenapa kok Liga Spanyol terutama itu kebanyakan di jam 2, jam 3, jam 1. Alhasil yang paling sukses dari segi marketing dan juga tonton viewers adalah apa? Liga Inggris. Ya. Karena Premier League, ya. Karena dia mengambil waktu paling prima di situ. Makanya paling laku. Orang-orang masih belum pada tidur. Paling laku. Iya. Jadi mereka mengambil kesempatan ini. Dan kemudian dia disarankan untuk misal Liga Spanyol dan disarankan agar mereka juga meniru Liga Inggris supaya jadwalnya itu lebih awal pertandingannya supaya konsumen di Asia ini terutama Asia Tenggara itu menikmati juga di malam jam 7-an atau jam 8-an. Begitu. Itu satu hobi. Hobi lain masih banyak. Sekarang food court itu berapa banyak, ikhwan? Sangat banyak. Dan untuk mendapatkan food court itu penjamur di Bekasi ini. Sekarang anak warga Bekasi. Anak warga Jakarta tapi tinggal di Bekasi. Karena KTP anak Jakarta. Ya, jadi kalau antum orang Bekasi, enggak, anak orang Jakarta. Kok tinggal di Bekasi? Ya, qadarullah masyafa'ala. Ya. Kita lihat di Bekasi sampai ke dusun-dusunnya masuk belusuk-belusukannya food court. Kapan rame prime time-nya? Habis Isya. Apalagi malam Ahad banyak. Ya. Kita lihat di sini bencana sebenarnya orang ketika menjadikan waktu setelah salat Isya itu waktu primer untuk terjaga. Sebenarnya malah sebaliknya. Memang hukum asal terjaga tanpa maksud itu makruh. Melainkan sunnahnya adalah tidur.
betul, tidak sampai haram. Tetapi ketika ini secara masif, semua orang itu malah justru mengadakan yang makruh, maka ini bisa menjadi apa? Bencana yang umum. Ya, bencana yang umum. Ingat, di antara penyebab kerasnya hati itu apa? Di antaranya al-ightirar bid-dunya wa at-taktsir minal ibahat, yaitu terperdaya dengan keduniaan dan memperbanyak hal-hal yang mubah. Ya, memperbanyak hal yang mubah loh ya. Jadi bermudah-mudah dengan bermurah diri dengan hal yang mubah. Ya. Padahal mubah loh. Maka sebagian dari salaf itu tidak mengkonsumsi segala yang mubah. Kenapa? Karena membentengi diri dari terjatuh ke dalam hal yang haram. Loh, bisa. Karena membiasakan dan menikmati kelezatan yang mubah selalu, itu akan membuat dia terlena dari sunnah. Berkonsentrasi istighal dengan mubahat, yaitu dengan hal yang mubah. Lama-lama syaitan akan mengiringnya kepada yang haram, seperti itu, dan mengeraskan kalbunya. Jadi itu bisa menjadi bencana, apalagi jika itu makruh. Nah, sekarang muskilahnya kita ini dengan adanya handphone, ini untuk siapapun kita, bencana ini ada di kita semua. Ya, susah kita stop untuk main handphone setelah Isya. Kalau misalnya kajian, alhamdulillah. Kalau misalnya perjalanan pulang, ya itu qadarullah, itu memang hajat, enggak apa-apa, mubah. Jadi kaidahnya adalah segala yang makruh, ya, bisa hilang kemakruhannya dengan adanya hajat. Itu kaidahnya. Segala hukum makruh hilang hukum makruhnya dengan adanya hajat. Pulang kajian kan habis Isya, ada hajat ya khalas. Atau hajat diantaranya untuk ukhuwah misalnya, silaturahim. Kalau memang bisa, fadl, enggak masalah. Jadi kemakruhannya hilang. Ya, tapi kalau untuk sebatas hal yang mubah, kalau dibiasakan, maka ini menjadi makruh ketika itu karena tidak ada hajat. Jadi makruh tetap makruh ketika antum melakukan hal yang mubah di makruh itu. Dan makruh menjadi tidak makruh ketika antum berhajat untuk melakukan hal yang makruh itu. Itu kaidahnya. Ya. Taib. Yang kedua, poin kedua, dosa yang bertingkat-tingkat bila begadang dilakukan untuk suatu hal yang tidak bermanfaat bagi pelakunya. Kenapa? Karena di waktu malam itu seseorang melakukan hal secara sirri yang tidak diketahui oleh siapapun. Ya, maka dosa bisa bertingkat-tingkat karena kesempatan itu lebih besar daripada siang hari. Taib. Kemudian yang ketiga, banyak yang terlewatkan lantaran begadang dari melalaikan kewajiban atau mengakhirkannya, ya. Apalagi dengan adanya handphone. Melalaikan kewajiban diantaranya kadang salat subuh berjamaah hilang, atau mentakhir salat subuh karena udah kecapean tadi malam, tidur lama. Tapi ini sesuatu yang memang, masya Allah, zaman sekarang fitnahnya seperti ini, sehingga ketika kita salat subuh itu ngantuk, ya. Keempat, berat untuk melaksanakan sholat witir karena lelah yang menghinggapi. Ya. Jadi emang kalau bisa sih sebelum tidur, kalau bisa sholat witir. Kalau nggak bisa ya udah setelah bangun tidur. Kelima, bahwa waktu begadang malam adalah sebagian dari waktu yang akan ditanyakan tentangnya kelak di hari kiamat. Ini yang paling berat. Persoalan yang paling berat ini. Dan ternyata ya tidak langsung tidur setelah Isya ini memang akan ditanya gitu, ngapain aja. Ya ini berat sebenarnya, ini berat, tema yang sangat berat ikhwan. Jauh lebih berat daripada sebelum-sebelumnya karena ini happening untuk semua dari kita. Ini terjadi pada semua dari manusia di zaman modern kecuali yang Allah jaga.
Atas pencerahan itu dapat disimpulkan bahwa begadang merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, yang aslinya makruh. Makruh dilarang, maksudnya makruh yaitu karaha tanzih, yaitu makruh, bahkan menjadi haram jika pelakunya mengetahui bahwa hal itu dapat melalaikan dari salat subuh. Dan akan bertambah lagi dosanya bila waktu begadang itu diisi dengan melakukan sesuatu yang haram. Dan itu banyak, ya itu Masya Allah. Ini berat sebenarnya temanya ini, ya. Ada baiknya jika di sini disampaikan suatu riwayat dari Imam Malik dalam Al-Muwatta bahwa suatu ketika Umar bin Khattab kehilangan Sulaiman bin Abu Hathmah. Sulaiman bin Abu Hathmah. Ya, dan ingat ya kawan, dahulu para salaf itu, para sahabat, kalau misalnya enggak menemukan fulan di sholat subuh mereka, maka dia muttaham bin nifaq, tertuduh munafik ini kayaknya. Itu, ya. Taib. Jadi Umar bin Khattab kehilangan Sulaiman bin Abu Hathmah yang tidak hadir dalam salat subuh. Lalu di pagi harinya Umar bin Khattab pergi menuju pasar di mana rumah Sulaiman bin Hathmah berada di antara pasar dan masjid. Di tengah jalan Umar bertemu dengan Asy-Syifa, ibunya Sulaiman. Umar bertanya kepadanya, "Aku tidak melihat Sulaiman tadi pagi subuh berjamaah, enggak ada tuh." Maka menjawablah ibunya itu, "Sungguh Sulaiman bin Abu Hathmah menghabiskan malam dengan salat malam, sehingga ia dikalahkan oleh rasa kantuknya." Umar berkata, "Sungguh jika aku hadir salat subuh bersama jemaah, lebih aku sukai daripada aku bangun untuk salat malam." Ada beberapa faedah di sini dari athar salaf ini. Bolehnya kita untuk menanya kemana saja fulan, kok nggak kelihatan di masjid, itu boleh. Walaupun hal seperti ini tidak dianjurkan kecuali bagi yang diketahui bahwa dia selalu ada di masjid, dia selalu rutin ke masjid. Adapun kalau memang dia punya pekerjaan, kesibukan yang ada di luar area masjid kita, masjid ya, mau kerjanya mungkin luar kota atau luar kecamatan, maka ya sebaiknya tidak bertanya seperti ini, karena ini beda ya konteksnya. Ketika itu masjid hanya ada beberapa, dan ketika seorang sahabat Nabi atau salaf mereka sholat situ, ya sholat situ terus karena areanya situ-situ aja. Adapun kalau sekarang pekerjaan itu lebih variatif, dan juga kesibukan orang, kepentingan orang juga variatif ya. Tapi tetap boleh kita menanyakan kepada fulan, "Kenapa kok antum nggak jarang kelihatan di masjid? Kemana antum?" Misalnya, "Oh anak ke luar kota, oh anak kerja, oh anak dinas di luar kota." Nah ini nggak masalah insyaallah. Tapi kalau diketahui bahwasanya memang orang ini pensiunan dan selalu ada di komplek ini dan selalu di rumah ini dan selalu ke masjid, sekali nggak kelihatan, tanya, "Tadi pagi kemana Pak? Kok nggak kelihatan?" "Oh aduh, tadi pagi saya saya tadi pagi apa? Kelewatan, nggak sempat ke masjid, ketiduran." "Loh kenapa?" "Tadi malam ada final Champions League." Ya. Lihatlah bagaimana. Tapi seseorang ketika dia kelewatan itu tidak mesti aib baginya, karena manusiawi. Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga pernah kelewatan salat subuh, bahkan sampai hari terang karena saking capeknya perjalanan perang. Begitu. Lihatlah bagaimana Umar mengingkari begadang yang dilakukan oleh Sulaiman bin Abu Hathmah, padahal ia begadang untuk salat dan berdoa. Demikian itu karena ia telah melalaikan sesuatu yang lebih penting, yaitu salat subuh berjamaah dari hal yang ia lakukan, yaitu salat sunnah, salat malam yang membuat dia tidak bisa salat subuh berjamaah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, Malik tidak menyukai untuk menghidupkan malam seluruhnya, dan ia berkata karena boleh jadi ia terkalahkan di waktu subuh pada diri Rasulullah SAW ada teladan. Kemudian ia berkata tidak mengapa selama tidak memudaratkannya dari salat subuh. Itu kalau memang antum mau menghidupkan malam dan tidak memudaratkan salat subuh antum. Bagaimana halnya dengan seseorang yang menghabiskan waktu malamnya bukan untuk suatu ketaatan atau kebaikan, maka lebih diingkari lagi. Imam Ibnu Hibban
Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah berkata dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, telah disebutkan riwayat yang menunjukkan akan larangan begadang malam selepas akhir waktu Isya bukan lantaran sebab akhirat. Jadi kalau misalnya begadang malam bukan untuk beramal untuk akhirat, maka hukumnya makruh, ya dilarang. Lalu disebutkan satu riwayat yang sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Usaid bin Khudair dan salah seorang yang lainnya dari kalangan Ansar saling bercakap-cakap di sisi Rasulullah SAW pada malam hari, sehingga berlalu beberapa waktu malam di malam yang sangat gelap. Kemudian keduanya keluar dan berpaling dari sisi Nabi SAW, sementara di tangan masing-masing keduanya terdapat tongkatnya. Maka salah satu tongkat milik keduanya dijadikan alat untuk menerangi keduanya, sehingga keduanya berjalan di bawah penerangannya, hingga apabila jalan keduanya terpisah, maka tongkat yang lainnya pun dijadikan alat penerangan, sehingga keduanya berjalan di bawah penerangan masing-masing sampai tiba di tempat keluarganya. Di sini menunjukkan apa? Di sini lihat Rasulullah SAW di sampingnya ada dua orang dari kalangan Ansar sedang bercakap-cakap di Rasulullah dan beliau tidak mengingkari langsung. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal dalam konteks lain Rasulullah SAW melarang. Tapi dalam konteks ini Rasulullah SAW diam, mentakrir. Ini menunjukkan bahwa saya hukumnya berarti apa? Makruh. Ya, tidak sampai haram. Ya begitu. Jadi ini sampai malam. Jadi kalau melakukan itu boleh bercakap-cakap, apalagi kalau bercakap-cakap ada maslahatnya. Ya seperti bercakap tentang faedah ilmiah, atau mungkin belum pernah ketemu udah lama, atau mungkin menjalin persahabatan, atau hal-hal yang mubah. Tapi kalau hal yang mubah menjadi makruh seperti perdagangan, itu mubah. Tetapi ketika perdagangan tersebut memang konteksnya dilakukan hanya bisa di malam hari, maka ini hajat. Kemakruhan hilang, menjadi mubah, bahkan menjadi hal yang ibadah. Karena sebagian orang berdagang hanya bisa di malam hari, dan itu mencari nafkahnya dia seperti itu. Contoh apa? Tukang buah atau misalnya depannya, atau ya tukang-tukang makanan yang memprovide makanan untuk masyarakat, orang-orang yang mau membeli. Ya, tukang nasi goreng ada yang sampai jam 12. Tapi itu memang penting, eksistensi tukang nasi goreng sampai jam 12 penting itu, coba. Penting enggak, teman-teman? Kadang-kadang penting bagi diri kita, kadang-kadang enggak ada makanan, istri enggak bikin makanan, antum enggak pernah bikin makanan seumur hidup. Kemudian keluar nyari makanan, ada tukang nasi goreng nih. Ya, terus antum pesen satu bungkus buat istri juga. Beli 2 lah. Istri 2 beli 3. Istri 3 beli 4. Istri 4 beli 5. Ya, taib beli. Habis selesai beli antum bayar, antum sebutin dalil-dalil kemakruhan. Kemakruhan tidak tidur setelah malam hari. Ya. Nah, jadi kalau memang itu adalah hajat, kemakruhan hilang. Dan kalau hajat tersebut adalah suatu ibadah, maka bukan hanya kemakruhan hilang, melainkan malah itu menjadi nilai ibadah. Nah, selama dia berdagang memang cocoknya, relevannya perdagangan malam, maka nggak masalah. Karena memang pekerjaannya di situ. Tapi lebih afdol kalau dia sudah siang udah, pagi udah kerja, malam udahlah. Maka barang siapa siang iya, pagi iya, malam juga masih terus ya bekerja, berinsyghal dengan dagangannya, maka ya qadarullah, yang seperti ini berarti ya ada sesuatu. Ya. Ibnu Hibban berkata telah disebutkan riwayat kedua yang menunjukkan bahwa larangan begadang malam selepas akhir waktu Isya tidak termasuk di dalamnya begadang dalam hal mendapatkan ilmu. Walaupun di sini berbincang-bincang, kita husnuzan tentu berbincang-bincang di sisi Rasulullah, bukan berbincang kemunkaran. Karena Rasulullah SAW ini Rasulullah yang mana diamnya beliau menjadi dalil. Diamnya beliau menjadi suatu ilmu, gitu loh. Jadi orang dekat sama Rasulullah aja, Rasulullah nggak ngapa-ngapain, itu menjadi suatu ilmu syar'i. Ini Rasulullah nggak ngapa-ngapain, bercakap di dekat Rasulullah SAW. Maka ini menjadi suatu hal yang menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu.
Tapi ketika memang ini ada hajat untuk dekat dengan Rasulullah menuntut ilmu, maka kemakruhan hilang. Atau bisa juga hal ini merupakan hal yang makruh, tapi karena di sini yang didekati adalah Rasulullah SAW, maka ini bukan sebatas bercakap-cakap biasa, pasti bercakap yang ada hajatnya, hajat menuntut ilmu dan hajat mencari qudwah, maka hilang kemakruhannya. Begitu ya. Kemudian disebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu beserta sanadnya, ia berkata, pada suatu malam kami pernah menunggu Nabi SAW hingga berlalu beberapa waktu malam, lalu beliau datang dan salat mengimami kami. Selepas itu beliau menyampaikan khutbah seraya berkata, sesungguhnya manusia telah mengerjakan salat dan tidur. Sesungguhnya kalian senantiasa berada dalam salat sejak kalian menunggu salat berikutnya. Jadi kalau menunggu salat berikutnya di masjid, antum berada seolah lagi salat, sehukum dengan orang yang lagi salat. Padahal antum fintidharis salah, bukan fis salah. Fintidharis salah yaitu dalam keadaan menunggu salat, tapi hukumnya sama dengan fis salah, yaitu pahalanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya suatu kaum senantiasa berada pada kebaikan sepanjang mereka menanti kabar, yaitu riwayat hadis. Jadi menuntut ilmu. Seseorang senantiasa berada pada kebaikan selama menuntut ilmu. Kalau dia udah futur, maka dia udah mulai menjauh dari kebaikan. Maka siapapun kita, ikhwan, tulabul ilm, da'i bahkan, kalau udah futur dari menuntut ilmu, hambar dari membaca buku kitab-kitab ulama, mendengar suruhat atau penjelasan ulama, udah hambar, gak kenal lagi, gak nuntut ilmu lagi, maka ini berarti jauh dari kebaikan, mulai menjauh dari kebaikan, hatta da'i sekalipun. Yaitu Anas bin Malik juga berkata, telah disebutkan riwayat yang benar akan bolehnya begadang selepas akhir waktu Isya bila hal itu memberikan manfaat kepada kaum muslimin, termasuk dalamnya berdagang pada dagangan-dagangan yang konteksnya malam atau yang diperlukan oleh orang-orang untuk malam hari mereka. Tetap itu hal yang tidak dimakruhkan. Karena adanya apa? Hajat dan kebaikan dari itu, maslahat untuk umum. Maka misal Indomaret atau Alfamart buka sampai jam 12 misalnya, atau bahkan 24 jam, dan pemerintah membolehkannya misalnya. Apa hukumnya? Maka hukumnya karena itu dibutuhkan juga oleh orang-orang, maka enggak masalah. Karena itu hajat. Karena itu hajat. Ya. Ya, kemudian disebutkan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, dahulu Rasulullah SAW senantiasa begadang malam di sisi Abu Bakar untuk menangani urusan kaum muslimin. Dan pernah satu malam beliau begadang bersamanya dan aku menyertai mereka menangani urusan kaum muslimin. Ya, di malam hari. Kalau kita sekarang gimana contohnya, kawan? Di rumah sakit misalnya, ya kan? Bahkan ini merupakan fardu kifayah. Harus ada rumah sakit di area Bekasi ini, harus ada, harus mencukupi, dan harus ada dokter-dokter atau perwira-perwira yang karyawan-karyawan, ya, dokter-dokter kecil ya, yang apa, yang menservis orang-orang yang mungkin darurat masuk pada malam hari dari orang sakit. Iya, itu harus ada. Bahkan bisa menjadi fardu kifayah, kewajiban yang harus ada. Ya. Dan kalau misalnya antum diskusi pada teman antum tentang bagaimana besok kajian, mentaktit, merancang, enggak masalah. Mendiskusikan tentang kajian-kajian besok gimana, misalnya di grup panitia kajian, enggak ada masalah. Malah itu bagus. Karena itu termasuk apa? Menangani urusan kaum muslimin. Ya. Sehingga dapat disimpulkan dari keseluruhan hadis-hadis di atas bahwa begadang malam tidak mengapa dilakukan bila tujuannya untuk suatu kebaikan, seperti mudzakarah, mengingat ilmu, pelajaran, menulis ilmu, mendengar ilmu, membaca ilmu, menghafal mufradat, menunggu waktu salat, ya. Berarti menunggu apa? Subuh, Masya Allah.
atau untuk kemaslahatan kaum muslimin seperti begadang, untuk berdagang atau menjadi satpam dan seterusnya. Demikian itu merupakan macam dari begadang yang terpuji bagi pelakunya jika hal itu tidak sampai meluputkan sesuatu yang lebih penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebut beberapa macam begadang seperti itu dengan sebutan sahar syar'i. Sahar syar'i, ha pakai ha. Ra syar'i, sahar yang syar'i itu begadang yang syar'i. Dalam perkataannya yang sangat berharga dan kami sebutkan huruf demi hurufnya karena keagungan faedah yang terkandung padanya. Kata beliau rahimahullah, adapun begadang yang sesuai dengan syariat seperti untuk berzikir, salat, membaca, menulis berbeda-beda sejalan dengan perbedaan manusia, maka sebagian ulama ada yang mengatakan menulis hadis lebih utama daripada salat sunnah. Menulis hadis lebih utama daripada salat sunnah. Coba antum jelasin di mana lebih utamanya. Kenapa beliau mengatakan menulis hadis lebih utama dari salat sunnah? Di mana letak lebih utamanya? Kok bisa beliau berani mengatakan seperti itu? Apa maksud menulis hadis, ikhwan? Kitabatul hadis, meriwayatkan hadis, menulis di buku catatan hadis. Yang mana para perawi ketika itu mereka menulis hadis untuk nanti diterbitkan, dikopas ulang, disebarkan di majelis. Itu lebih afdal daripada salat sunnah. Iya. Kenapa begitu? Karena salat sunnah itu lazim pahalanya buat antum pribadi. Tapi kalau menulis hadis, menuntut ilmu untuk suatu saat akan diamalkan dan diajarkan, itu bukan cuma buat antum, tapi buat kaum muslimin dapat manfaatnya. Ya. Sebagian syekh mengatakan 2 rakaat yang aku kerjakan di malam hari dan tidak ada seorang pun yang melihatku lebih utama ketimbang menulis 100 hadis. Ini lain lagi. 2 rakaat yang ikhlas lebih aku sukai, aku utamakan daripada ketimbang menulis 100 hadis. Ini kebalikannya. Ya. Lawannya bahkan. Yang lain lagi dari kalangan para imam ada yang mengatakan bahkan yang lebih utama adalah melakukan ini dan itu antara salat malam dan menulis. Jadi khilaf di antara ulama. Karena masing-masing pendapat ulama ini sesuai dengan mindset mereka, sesuai dengan kondisi mereka. Ada orang yang lebih gemar salat dibandingkan nulis hadis. Ada orang yang lebih gemar menuntut ilmu dibandingkan sholat sunnah. Sebenarnya apa yang antum ikhlasin dari amal bermanfaat buat antum, sebenarnya itulah yang terbaik yang bisa antum lakukan. Gitu loh. Ya. Nanti panitia kajian bilang bisa jadi panitia kajian itu lebih ikhlas daripada ustadz. Kenapa? Karena panitia kajian nggak dapat amplop, kemudian juga sukarela. Dan belum lagi tetap aja dimarahin sama ustadz, belum disalah-salahin, harus menghandle orang-orang banyak dan seterusnya. Dari sisi itu benar. Kenapa? Karena konteks dia adalah seorang panitia kajian. Tapi ustadz nggak mau ngalah, enak aja. Ustadz lah lebih besar pahala aja. Kan ustadz yang nyebarin ilmu dan sebelum itu pun udah persiapan sekian tahun belajar dan seterusnya. Iya. Dan disebutin dalil-dalil sama ustaz. Ustaz yang menyebutkan dalil keutamaan jadi ustaz. Ya. Panitia kajian tetap nggak mau lah. Tetap aja ustaz. Panitia kajian lebih besar. Coba kalau nggak ada kami, ustaz nggak bakal ngajar. Skakmat ustaz. Ya juga sih. Ya. So lihat masing-masing ada argumen masing-masing mana yang lebih afdal. Kemudian hadirin nggak mau ngalah. Hadirin juga ngacung. Saya berikan tambahan. Pak Ustadz dan panitia, hadirin lebih afdal daripada antum semua. Lalu kenapa? Hadirin itu paling ikhlas, nggak kelihatan sebagai hadirin. Datang dengan sukarela, hadirin yang mencatat, mendengar, berjihad dengan melawan rasa kantuk. Hadirin lebih afdal dan lebih ikhlas biasanya, dan lebih tawadhu. Buktinya sering nunduk hadirin itu, ya kan? Ya. Enggak, masing-masing. Syuf lihat.
Maka di sini benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebenarnya itu berbeda-beda. Mana yang lebih afdal dilakukan dalam begadang. Sejalan dengan perbedaan manusia, yaitu perbedaan mindset mereka. Ada manusia alul hadis, maka mengatakan satu hadis yang aku catat lebih afdal bagiku daripada sholat sunnah. Ada ahli ibadah bilang, aku sholat sunnah 2 rakaat lebih baik daripada aku menulis 100 hadis. Ada ahli lainnya dan seterusnya. Begitu, ya. Allah yang lebih tahu tentang derajat manusia. Oke, azan kapan, ikhwan? 3 menit lagi ya. Namun yang paling utama adalah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi manusia. Sebagian perbuatan ada yang jenisnya lebih utama, lalu suatu ketika berubah menjadi lebih benar untuk dilakukan atau bahkan dilarang, seperti sholat. Sholat lebih utama dari membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran lebih utama dari berzikir umum, dan zikir umum lebih utama daripada doa. Kemudian sholat pada waktu terlarang seperti setelah subuh dan setelah asar, atau ketika khutbah, maka hal itu jadi dilarang. Dan menyibukkan diri ketika itu baik dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa ataupun memperhatikan khutbah lebih afdal daripada sholat. Iya. Sholat itu sendiri ada konteks lebih afdalnya dan ada konteks terlarangnya, dan amalan lain lebih afdal di konteks itu daripada sholat. Seperti tadi ada namanya ibadatul waqt. Ibadatul waqt. Ada istilah namanya ibadatul waqt, yaitu ibadah yang memanfaatkan momentum terbaiknya. Itu ibadah itu lebih afdal daripada ibadah lainnya. Contoh, di sepertiga malam, maka qiyamul lail itu adalah the best, amalan terbaik. Amalan terbaik, gitu kan? Taib. Setelah sholat subuh, udah selesai sholat subuh, antum sholat qobliyah subuh dah, sholat subuh dah. Habis sholat subuh, maka ada waktu larangan sholat. Sholat mutlak tanpa sebab. Nah, antum pengen sholat ketika itu, maka nggak boleh. Ketika itu lebih afdal apa? Zikir pagi petang. Zikir pagi petang, zikir lebih afdal daripada sholat ketika itu. Syuf, lihat. Kemudian 10 menit atau 15 menit sebelum adzan zuhur. Sebelum adzan zuhur, waktu terlarangnya sholat. Menurut mazhab Hanbali, waktu terlarang sholat, walaupun sholat itu ada sebabnya, tetap nggak boleh. Maka dalam mazhab Hanbali, kalau seseorang masuk masjid sebelum azan zuhur, maka dia terus berdiri, tidak duduk, dan jangan sholat. Maka ketika itu zikir lebih afdal daripada dia sholat, karena sholat terlarang. Dalam mazhab Hanbali nggak boleh tahiyatul masjid. Dalam mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i, dia dianjurkan sholat tahiyatul masjid karena ini ada sebabnya. Sholat tahiyatul masjid, masuk masjid. Jadi ketika konteks itu yaitu masuk sebelum adzan zuhur, itu kan waktu terlarangnya sholat itu. Dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal adalah apa? Sholat tahiyatul masjid. Dalam mazhab Hanbali ketika itu yang paling afdal adalah apa? Doa, zikir dan semisalnya sambil menunggu adzan. Begitu ya, ikhwan. Itu kayaknya udah adzan, kita adzan dulu, setelah itu baru kita lanjut insyaallah. Baik, kita lanjutkan di sini. Maka bersemangatlah engkau, semoga Allah Ta'ala menjagamu untuk mentadabburi pelajaran malam ini, karena ini dapat memberi manfaat banyak kepadamu. Lalu di antara yang perlu diingat dalam permasalahan ini adalah bangunnya seseorang untuk mengerjakan salat subuh, ya. Adapun sebaik-baiknya jalan untuk hal tersebut, maka dikatakan sesungguhnya di antara perkara yang dapat membantu seseorang untuk bangun mengerjakan salat subuh berjamaah adalah yang pertama, benarnya tekad. Dia punya sidqul azam, punya azam akan hal itu. Punya azam akan hal itu. Ya, jadi pemuda-pemuda biasanya nih, atau bapak-bapak yang udah capek kerja, kenapa kok untuk bangun subuh susah? Karena nggak punya tekad. Itu yang paling banyak tuh seperti itu. Nggak punya rancangan dan rencana besar untuk itu. Ya. Kebanyakan pemuda yang seperti itu. Yang nggak punya tekad untuk sholat subuh berjamaah.
Karena menganggap itu ringan, enteng, dikira itu tidak begitu berfaedah buat dirinya. Padahal salat subuh berjamaah itu akan memberikan efek dan pengaruh positif untuk kejiwaan seseorang dalam menghadapi hari itu. Sebagaimana kata Nabi SAW. Ya. Hendaknya seorang muslim, yang kedua, hendaknya seorang muslim berusaha untuk meninggalkan bergadang semampunya dengan tidur di awal waktu jika tidak ada hajat. Kalau memang begadang atau tidur larut malam itu membuat dia kesulitan bangun subuh, maka kelas ubah track, ubah style dan ubah siklus tidurnya lebih awal, mubakiron. Jika dengan begadang menghilangkan sebagian waktu, maka mohonlah pertolongan. Setelah pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab seperti masang alarm waktu. Alarm ini kadang enggak manfaat. Kadang jiwa dan tubuh kita sudah hafal terhadap alarm, dan di alam bawah sadar kita menghilangkan alarm itu dengan cukup set gitu kan. Kalau dulu kan alarm pakai jam. Ya, silakan Pak. Dulu alarm pakai jam waker, ya kan? Itu kan dengan cara apa supaya lempar aja, plek, mati dia. Ya. Nah sekarang udah gitu kadang alarm ini dipakai malah bikin tambah tidur. Karena alarmnya malah justru asik gitu, melenakan, tambah senyap, ya. Ya, masang alarm itu salah satu wasilah dan ikhtiar, tetapi kerap kali tidak mempan. Walaupun alarmnya alarm seperti dering telepon zaman dulu, itu bahkan ada alarm yang bikin sebel semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar. Tapi fa'ilnya, pelakunya itu enggak bergemik, tetap aja dia bahkan ngoroknya lebih besar daripada alarmnya. Ada kadang-kadang seperti itu. Yang bangun orang di sekitarnya, dianya enggak bangun, fa'ilnya ini. Ada seperti itu. Berarti ada yang salah pada jasadnya ini. Ya, mau dipasang alarm bom sekalipun, itu insyaallah tetap dia akan tidur dan bangun-bangun man rabbuk. Ya. Nah, kalau misalnya coba kelentongan, tong maling, bangun semua satu RT. Tong maling gitu. Tong maling, bangun semua, insyaallah bangun. Dari pekerjaannya sampai penganggurannya bangun semua. Pada ngumpul semua. Mana malingnya? Kalian semua. Duh, bingung. Maling apa nih? Maling waktu karena mencuri waktu subuh untuk tidur. Berani gak antum untuk mati syahid? Insyaallah dengan cara seperti itu mati konyol namanya. Ya. Yang kedua, meminta kepada salah seorang teman untuk menghubunginya melalui telepon. Ini saran buat jomblo. Kalau udah punya istri, ya nggak perlu teman jauh, ya. Bro atau bre, bangun gue nanti ya jam 3 bre. Ente kayak nggak punya bini aja, kata dia. Bini aja kenapa? Justru bini ana yang nyuruh ana ini ente gitu. Karena kita berdua kompak sama-sama mutaakhir. Iya, karena kan kita dua sejoli ya. Jadi kompak lah. Ya, repot kalau kayak gini lah. Jadi ada sepasang suami istri itu harus salah satunya lah. Jangan dua-duanya kayak gitu juga. Dua-duanya kebo juga, satunya harus kijang lah gitu minimal. Ya, jangan kok dua-duanya kebo, satunya gajah, ya repot. Ya, jadi harus bangun, salah satunya bangunin. Bahkan dalam hadis Nabi SAW ya, dicipratin wajah pasangannya gitu kan. Ya, kalau enggak bangun qiyamul lail tuh bayangin. Ya, itu romantis yang terbaik itu. Ya, susah didapat ya. Kemudian meminta bantuan kepada tetangga untuk mengetuk pintu rumah ketika waktu fajar tiba. Nah, tetangga ya semuanya ghafilin gimana? Ya sama ya ini wasilah, cuman enggak ada kita kayak gitu. Malah justru apalagi mengetuk pintu rumahnya berpagar. Pakai bel. Ting dong, ngamuk kita. Siapa sih paket jam segini? Dikira paket, padahal tetangga ya bangunin. Kira-kira kalau misalnya dibangun kayak gitu mau enggak kita? Enggak ada yang mau. Tetangga juga enggak bakal mau bangunin, sungkan. Dan juga tetangga ketika minta, "Bang,
Wahai tetanggaku, nanti kalau misalnya jam 3:30 tolong bangunin saya ya. Tetangga mikir, ini orang nyindir gua nih. Ya, tahu gua juga suka terlambat disindir nih, gitu. Ya, karena sama-sama fa'il, nggak bisa ya. Nah, jika seseorang mengetahui tentang dirinya, jadi saran-saran ini untuk masyarakat kita nggak relevan ikhwan. Kecuali mungkin alarm iya. Atau istri suruh bangunin istri, atau suami suruh bangunin ke istrinya. Ya. Itu baru relevan. Tapi kalau tetangga, teman yang hubungin itu sekarang gak relevan kecuali mahasiswa. Mungkin jomblo-jomblo ya bisa itu. Tapi kalau udah berkeluarga ya istrinya atau suaminya. Jika seseorang mengetahui tentang dirinya bahwa bila ia tidur ia akan sangat terlelap dalam tidurnya, sedang ia tidak memiliki sebab yang dapat membangunnya, maka hendaknya ia berusaha untuk tidak bekerja terlalu capek. Jadi ikhtiarnya dia apa? Mengurangi kadar energi yang keluar. Sehingga agak berat untuk bangun. Jadi jangan terlalu capek lah hari-harinya. Di antara sesuatu yang menakjubkan adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan semangat beliau untuk sholat berjamaah. Yaitu jika beliau hendak istirahat setelah tiba dari perjalanan jauh pada akhir malam dan masih ada waktu malam tersisa, maka beliau menjadikan tangan kanannya sebagai bantal. Karena itu mempermudah apa? Untuk bangun, tangan kanannya sebagai bantal. Coba antum tidur, tangan kanan antum jadi bantal. Ya, itu lebih mudah untuk bangun insyaallah. Tapi apabila beliau hendak apabila beliau hendak istirahat setelah tiba dari perjalanan jauh namun sudah mendekati waktu subuh, maka beliau letakkan kepala di atas telapak tangannya lalu beliau tegakkan lengan tangannya. Gimana ini? Ini kan sama-sama masih ada waktu malam tersisa. Masih ada waktu malam tersisa, tapi bukan full night gitu loh. Yang pertama ini jadiin bantal gitu ya. Yang kedua letakkan kepalanya di atas telapak tangannya dan beliau tegakkan lengan tangannya. Gimana coba? Coba contohin bisa. Beliau letakkan kepalanya di atas telapak tangan. Lalu beliau tegakkan lengan tangannya. Gitu. Coba tidur. Iya. Iya. Itu kalau waktu sedikit lagi subuh deh. Karena itu enggak disebut tidur lelap, enggak. Kalau misalnya kita yang lakukan mau jatuh, mau tidur lelap kan pasti hampir jatuh kan gitu. Nah, iya gitu. Iya, itu belum tidur lelap. Jadi kalau orang masih bisa nahan diri, itu belum tidur lelap itu. Tapi kalau udah nggak tahan, brok, nah itu baru tidur lelap itu. Iya nggak? Ya itu baru tidur lelap. Seperti itu. Gimana Pak? Enggak. Kalau tidur lelap batal wudunya. Menurut sebagian ulama batal wudunya. Itu yang lebih tepat. Kalau gimana Pak? Belum sampai jatuh. Enggak batal wudunya, enggak batal wudunya. Kayak gitu biasa. Ustadznya kemudian ngelihat jemaahnya mulai kayak gini-gini. Astagfirullahaladzim, bom. Iya itu trik sebagian dari ikhwan. Ustadznya gitu kira-kira sengaja meninggikan nada supaya pada bangun itu. Ajaibnya sebagian dari orang yang bangun itu yang paling alim, yang paling faham, yang paling ngerti. Waduh. Iya, kayak teman Anda tuh kayak gitu. Setiap sesi pelajaran di ma'had dulu dia lihat dulu sekelas. Itu sampai perhatiin orang tidur sampai Anda enggak merhatiin ustaz, enggak sampai merhatiin dia gitu. Tiba-tiba temennya kita ngagetin dia. Gituin. Sambil kakinya digerak-gerakin. Itu ada kayak gitu tuh. Manusia, kelakuan seperti makhluk seperti antum itu ya. Iya, ada seperti itu. Tapi kok kayak gitu enggak batal wudunya. Tapi kita cukup insyaallah sampai sini. Jazakumullahu khairal jazaa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.